Manusia super di bumi ini nyata-nyata ada loh. Manusia super yang sangat luar biasa. Teman-teman, saya mengamati ada orang-orang yang jiwanya, batinnya itu tidak biasa. Di atas batin, jiwa manusia pada rata-ratanya. Kekuatan jiwanya itu melebihi manusia rata-rata. Dia bukan manusia yang normal, dalam arti tidak seperti manusia pada umumnya. Jiwanya sangat kuat, sangat super. Saya tuh tidak kagum sama orang yang kaya, yang terkenal, yang cerdas secara IQ. Karena ternyata selain IQ ada EQ. EQ ini soal emosi, kecerdasan emosi. Teman-teman, sangat nyata loh, ada orang-orang yang dia sendiri tuh tidak bahagia. Dia banyak luka-luka dari masa lalunya, luka batin, kepedihan, kepahitan dari masa kecilnya, masa remajanya, masa lalunya. Tapi kok bisa ya, di masa dewasa dia sekarang, dia tuh nggak mampu dan nggak mau menyakiti siapa-siapa. Itu hebat banget sih, sangat luar biasa. Karena menurut teori psikologi, biasanya kebanyakannya orang-orang kalau terluka, banyak trauma, banyak kehampaan, banyak ketidakbahagiaan di masa kecil, di masa lalu, tanpa ia sadari, ia akan menyakiti orang lain. Itu menurut teorinya, menurut keumumannya, umumnya begitu. Tapi saya melihat ada banyak orang-orang yang super, yang luar biasa banget. Contoh sederhana deh ya. Ada single mom yang sebenarnya kita orang-orang terdekat dia sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai keluarga, kita tuh tahu dia tuh nggak bahagia. Kita tahu banget. Dia sangat tidak bahagia, dia sangat sedih. Mungkin dia juga merasa gagal jadi seorang ibu, nggak bisa menghadirkan bapak ibu yang lengkap untuk anaknya. Mungkin dia juga ada penyesalan kenapa dulu mungkin tanda petik maaf salah pilih. Mengapa ini harus terjadi padanya, dia kecewa, dia sedih, dia merasa hidupnya nggak lengkap, ada kepahitan, ada kepedihan. Tapi single mom ini, bunda ini, dia tetap sama anaknya sayang, memberikan yang terbaik, memberikan kebahagiaan, memberikan cinta. Dia punya prinsip bahwa biar aku yang nggak bahagia nggak apa-apa. Aku harus memberikan kebahagiaan kepada anakku. Dia sama anaknya selalu sabar, penuh cinta, penuh kehangatan, penuh kasih sayang. Teman-teman, kalau Anda dengar kisah ini jangan anggap biasa ya. Ini tidak biasa. Ini tidak normal. Ini tidak umum. Ini bukan manusia pada rata-ratanya. Karena pasti Anda lebih banyak mendengar kisah-kisah yang malah kebalikannya. Banyak single mom, banyak bunda yang ketika sedang berjuang sendiri, sudah nggak punya suami lagi. Malah ya ketika lagi capek, ketika lagi banyak beban, semua kekecewaan, semua luka batinnya pada mantannya, pada mantan mertua, pada mantan ipar, semua luka batin kepedihannya di masa lalu, itu bisa tumpah ke anak semuanya. Saya banyak mendengar curhat dari anak-anak yang dia punya mama single mom, di mana sudah nggak punya ayah lagi. Itu benar-benar yang tiap hari jadi bulan-bulanan, jadi tong sampah mamanya. Sebel-sebel mamanya kepada mantannya, kepada masa lalunya itu tumpah ke dia. Dan ini nyata gitu loh. Jadi kalau ada single mom yang tetap sabar, tetap penuh cinta, penuh kehangatan kepada anaknya, ini manusia super loh ini. Benar-benar manusia super. Saya salut, saya bangga, saya kagum. Anda keren banget, beneran. Entah terbuat dari apa hati Anda. Keren banget. Nggak hanya single mom. Ada orang-orang yang di masa kecil dia nggak bahagia. Banyak kehampaan, banyak kepahitan, banyak kepedihan. Namun dia kalau tiap lihat anak kecil, dia ada perasaan ingin membahagiakan. Dia ada perasaan ingin memberikan cinta. Dia tahu rasanya diabaikan gimana. Dia tahu rasanya tidak dirawat tuh gimana. Sehingga dia nggak mau itu terjadi pada orang-orang lain. Dia nggak mau itu terjadi pada anak-anak lain di dunia ini. Itu benar-benar, ini nggak biasa ya. Dia ini bukan manusia biasa. Dia ini bukan manusia normal. Dia ini manusia super. Manusia yang hebat banget. Keren banget lah. Hebat banget. Saya tuh sering ke panti jompo. Saya kalau ingin memberi, saya memberi yang spesifik, memberi yang sangat dibutuhkan, memberi telinga kepada oma opa di panti jompo. Maaf ya, saya sedikit belak-belakan. Banyak loh oma opa yang dititip di panti jompo, mereka mempersepsikan, mereka merasa bahwa mereka tuh dibuang loh. Mereka sedih, mereka kecewa, anak dari kecil mereka rawat, mereka perjuangkan sekolahnya, perjuangkan semua yang terbaik. Ketika mereka sudah sukses, mereka
malah tidak sayang sama orang tuanya ini malah dititipkan di panti jompo. Saya pernah mendengar langsung curhatan dari seorang oma waktu saya mampir ke suatu panti jompo. Tahu nggak beliau ngomong apa? Setelah panjang lebar ngobrol sama saya, basa-basi, ngalur ngidul. Ada satu statement yang buat saya tuh sedih, perih rasanya. Dia bilang begini, aku nggak nyangka loh, Dad. Aku tuh dibuang begini oleh anak-anakku. Tapi ya nggak apa-apa, aku belajar mensyukuri, belajar menjalani apa yang ada hari-hariku di sini. Walaupun kadang sedih. Ya sudahlah, kalau mereka memang bahagia, aku pun akan bahagia. Nggak apa-apa. Biarlah mereka menjalani, mungkin mereka sibuk, mungkin mereka nggak mau aku repotin. Semoga mereka bahagia, semoga mereka bisa menikmati hidup mereka. Aku pun sebenarnya nggak mau ngerepotin. Tolong ya, Anda kalau dengar saya mengutip statement beliau, ini bukan statement biasa. Hanya manusia super, manusia yang jiwanya sangat kuat, yang mampu mengeluarkan kata-kata ini. Luar biasa loh. Ini super banget loh. Saya kalau jadi beliau belum tentu mampu. Anda kalau jadi beliau belum tentu mampu loh. Anda membesarkan anak, luar biasa perjuangannya, boleh dikatakan setengah mati. Setelah tua, tanda petik Anda ditaruh di panti jompo. Ya saya juga nggak mau menghakimi anak-anaknya, mungkin ada alasan lain. Tapi bahwa si oma ini bisa membuat statement, ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau mereka bahagia, aku pun bahagia. Ini kan statement yang gimana ya, nggak akan muncul dari manusia yang tidak spiritual ya. Luar biasa banget. Ada banyak kisah-kisah seperti ini. Single mom, oma-opa di panti jompo, seorang kakak yang berjuang demi adik-adiknya, kuliahkan adik-adiknya sampai dia tanda petik lupa menikah. Tahu-tahu nyadar-nyadar udah tua aja, udah umur 40-50 tahun, lupa cari jodoh, sibuk dengan pekerjaan, berjuang demi keluarga. Dia sendiri tuh tertatih-tatih. Banyak loh anak sulung yang tanda petik ya, ini tanda petik. Masa kecilnya dirampas, masa kecilnya hilang. Di masa kanak-kanak, masa remaja yang harusnya banyak main, banyak happy-happy, malah sudah diposisikan harus jadi pejuang. Sudah mengemban banyak tugas, harus jagain adik, harus bantu ngasuh adik, harus bantu kerja juga, dagangan jualan kue, jualan ini itu, jual barang bekas, kerja ini itu, bantu orang tua, untuk membantu perekonomian keluarga. Ini hal-hal yang baik, nggak apa-apa. Memang kita tuh harus berjuang. Tapi kan saya mau bicara sudut lainnya, sisi lainnya. Bagaimanapun dia seorang anak loh yang mestinya seyogyanya merasakan cukupnya bermain, cukupnya dibahagiakan, cukupnya happy-happy gitu loh. Banyak anak sulung yang tergadaikan masa kecil, masa remajanya, belum sempat bahagia, namun sudah harus dewasa. Dewasa yang dipercepat, dewasa yang dipaksakan. Siapapun Anda yang sedang mendengar sharing ini, saya mau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi Anda yang selama ini banyak kepedihan, kesedihan, kisah-kisah kelam di masa lalu, ketidakbahagiaan, kepahitan. Namun detik ini Anda tetap bisa sayang sama semua orang, Anda tetap bisa menghargai orang-orang lain, Anda tetap ingin membahagiakan orang-orang lain. Anda tidak mau orang lain merasakan kesedihan, kepedihan yang sama. Anda tahu rasanya disakiti, Anda tahu rasanya diabaikan, Anda tahu rasanya dihianati, Anda tahu rasanya dirugikan, Anda tahu rasanya nggak dihargai. Anda tahu rasanya gimana nggak enak, gimana sakitnya. Sehingga Anda nggak mampu dan nggak mau melakukan itu kepada orang lain. Itu keren banget, keren banget. Saya bangga, saya apresiasi. Alam semesta jadi saksi, saya mendoakan Anda, Tuhan akan segera membuka pintu bahagiamu, membuka pintu rezekimu, membuka pintu kemuliaan bagimu. Engkau berhak bahagia. Sudah saatnya engkau bahagia. Dimudahkanlah bahagiamu. Terbuka pintu bahagiamu. Saya nggak rela kalau Anda tidak punya happy ending. Anda harus punya happy ending dan tidak perlu nunggu ending di pertengahan hidup Anda. Saya doakan banyak kemudahan, banyak kejutan, banyak keajaiban dari Tuhan, banyak kejutan rezeki, banyak kejutan bahagia. Saya ingin lihat Anda bahagia. Anda berhak bahagia. Anda orang baik. Terima kasih ya sudah jadi orang baik walaupun kadang Anda nggak dihargai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah jadi orang baik selama ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child?
Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil, dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia gak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta. Masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat, yaitu dia nggak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu nggak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya, tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh, ada orang yang ketika di masa kecilnya, orang tuanya terlalu pelit. Mama, kata bu guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ, ke sini. Jangan, gak usah, ngapain, gak usah ikut, gak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang gak ikut. Karena faktor biaya mamanya, tanda petik, pelit. Dia malu, dia minder. Dia sedih, kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan, bukan keinginan, itu pun gak dikabulkan. Gak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti. Nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin. Aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya. Pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya gak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting, gak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, gak menghargai proses perjuangan, gak menghargai nilai uang. Contoh yang lain. Ada orang yang di masa kecilnya, orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya, dia selalu merasa tertolak, merasa gak pernah disetujui, gak pernah didukung, gak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa gak dihargai, merasa gak diterima.
tanpa sadar inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya tanpa dia sadari, dia akan sering gak enakan sama orang. Serba mengiyakan, orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa, dia selalu akan memenuhi walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia gak bisa menolak, dia selalu menjadi a yes man, a yes woman, selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan gak enakannya tinggi. Rasa gak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa gak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, gak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan, sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini gak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, gak dianggap, gak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa gak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil, mengalami insecure, rasa gak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar. Sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda gak percaya, coba kunjungi panti jompo. Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun. Pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.